Hai guys, you again with me, Suryadi. Di video kali ini saya akan share pertanyaan lucu yang pernah saya dapatkan ketika saya bekerja di kapal pesiar. Are you curious guys? Please check it out. Guys, pertanyaan lucu yang saya maksudkan di video kali ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tamu-tamu saya ketika saya masih aktif bekerja di kapal pesiar. Number 1. Do you always go home after serving our dinner? Apakah kamu selalu pulang setelah melayani makan malam kami? Pertanyaan ini saya dapatkan ketika saya bekerja untuk melayani makan malam tamu di dining room. You guys bisa bayangkan jika seluruh waiter pulang setelah melayani makan malam tamu, berapa banyaknya helikopter yang ada di open deck di atas sana menunggu waiter-waiter selesai bekerja. Demikian juga di pagi hari, bagaimana ramainya kapal pesiar dengan suara bising helikopter yang membawa balik waiter-waiter untuk mulai bekerja melayani tamu breakfast di pagi hari. It is impossible, isn't it? Number 2. Do you go home every day? Pertanyaan ini saya dapatkan ketika saya bekerja di pagi hari untuk melayani breakfast dan di siang hari untuk melayani lunch. Jikapun saya harus pulang ke Indonesia dengan pesawat terbang, itu memerlukan waktu lebih dari 1 hari untuk sampai di rumah. Apalagi round trip, itu perlu waktu sekitar 4 hari guys. Bahkan kalau dengan berenang, buru-buru nyampe di rumah, baru nyemplung di laut saja sudah dihadang oleh ikan hiu. Bahkan yang lebih jelek lagi, kalau cruisingnya di Alaska, baru menyentuh air laut saja kita sudah beku menjadi es. This is another very funny question, isn't it? Number 3. Do you eat the same food as what we eat? Apakah you makan makanan yang sama seperti yang kita makan? Pertanyaan ini memang logis kalau didengar secara sepintas. Tetapi faktanya adalah orang Asia misalnya tidak bisa makan tanpa nasi. Nasi adalah makanan pokok kami. Kita yang dari satu negara saja bisa memiliki selera makanan yang berbeda-beda, apalagi berasal dari 62 negara yang berbeda. Karena itulah guys, sebagai informasi, di kapal pesiar setiap 6 bulan sekali kita menerima kuesioner atau angket tentang kepuasan akan menu yang diberikan oleh perusahaan. Apakah taste-nya, rasanya sudah sesuai dengan selera kita atau belum? Jika ada sesuatu yang ingin di-request, bisa dituliskan di kolom komen dari angket atau kuesioner yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kalau saya amati dari pengalaman pribadi saya, dari tahun ke tahun semakin ke sini, itu makanan yang kita dapatkan di kapal pesiar semakin sesuai dengan lidah kita. Atau mungkin juga lidah kita yang menyesuaikan diri dengan makanan itu. Number 4. Do you eat dinner in this dining room as well? Pertanyaan ini juga saya dapatkan di dining room saat bekerja melayani makan malam tamu. Bisa you guys bayangkan jika seluruh crew member makan malam di dining room, maka dining room tidak bisa menampung seluruh tamu dan kru member yang ingin makan malam. Makan malam, baik itu tamu maupun kru member itu waktunya hampir sama atau sama. Karena dining room tidak cukup, impossible. Sebagai informasi guys, bahwa setiap kru member itu memiliki tempat makan di restoran masing-masing. Misalnya kalau di Carnival, kru member dengan posisi seperti waiter ke bawah, housekeeping itu dari cabin steward ke bawah, laundry, cook, dan sejenisnya. Kita makan di restoran yang disebut dengan crew mess. Yang bekerja di kasino, mereka memiliki restoran tersendiri, yaitu kasino restoran.
Mereka yang manajemen dari asisten manajer, asisten direktur memiliki restoran yang khusus. Officer, yaitu yang bertanggung jawab yang ada hubungannya dengan keselamatan, memiliki juga restoran yang berbeda. Dan our top authority on board is our captain bersama dengan staff captain, yaitu wakilnya, juga memiliki restoran khusus. Nah, itulah tempat-tempat makan kita sebagai crew member di kapal pesiar. Number 5. Does this elevator always go down? Apakah elevator ini selalu turun? Pertanyaan ini saya dapatkan ketika saya bekerja di room service. Nah, ketika itu ada tamu ingin turun ke restoran, ingin makan pagi dan bertemu dengan saya. Excuse me sir, does this elevator always go down? You guys bisa bayangkan, jika sebuah elevator selalu turun, maka dalam 1 menit semua orang yang ada di elevator sudah berada di dasar laut. Artinya akan hidup bersama ikan-ikan buas. Bukannya orang-orang yang ada di elevator yang makan-makan pagi, tetapi dijadikan santapan makan pagi. Number 6, yaitu kebalikan dari pertanyaan yang nomor 5. Does this elevator always go up? Apakah elevator ini selalu naik? Jika sebuah elevator guys selalu naik dalam 1 menit, semua orang yang ada di elevator sudah ada di langit terbang bersama burung. Iya, kalau punya sayap. Sayangnya tidak guys. Apa yang akan terjadi? Itu beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan lucu yang sering saya dapatkan dari tamu-tamu yang saya layani di kapal pesiar. Kenapa ya pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul? You guys mungkin kalau mendengar sepintas, pendengarnya tidak masuk akal. Saya pribadi pernah melakukan kebodohan yang sama atau kelucuan yang sama ketika kita mengunjungi seorang bayi yang baru lahir atau yang umurnya belum 6 bulan. Kok kita nanya pada bayi itu, cantik, ganteng, udah mimik cucu? Apa pertanyaan kita akan dijawab oleh bayi itu? Ya enggak mungkin lah. Bayi ini belum bisa ngomong, umur 6 bulan ke bawah. Sama ketika kita melihat anak SD yang ingin sekolah. Kelas berapa dek? Kelas 4 pak. Kelas 4 SD ya? Bagaimana kalau anak itu menyaut? Masa sih ada kelas 4 SMP? Masa ada ya kelas 4 SMA? Apalagi kelas 4 TK? Ya kelas 4 SD dong. Lucu kan? Di pagi hari ketika kita lihat lagi anak itu, dek mau sekolah? Ya iyalah, ini lihat pakaian udah rapi, udah bawa buku, ya ke sekolah dong. Masa saya ke pasar? Number 7. Nah, ini pertanyaannya mungkin berasal dari tamu yang wawasannya kurang bagus. Are there cars in your village? Adakah mobil di desamu? Guys, mungkin di pikiran mereka, ya kru member yang bekerja di kapal pesiar, khususnya saya ya, karena saya yang ditanyai, berasal dari hutan kali ya, atau di pedalaman yang sangat jauh sekali, yang tidak ada alat transportasi bisa menjangkaunya. Sampai pertanyaan seperti ini muncul. Oh, so funny guys. Number 8. Ini tentang keluarga. Ketika ada pertanyaan dari tamu tentang status saya selalu bilang bahwa saya menikah dan memiliki seorang anak perempuan, walaupun pada saat saya masih single. Dan saya tidak pernah lupa membawa foto anak kecil dan pacar saya, sehingga ketika tamunya nanya, saya bisa tunjukkan foto itu. You guys yang pernah bekerja di kapal pesiar atau masih aktif bekerja di kapal pesiar mungkin melakukan hal yang sama. Jika ya, tulis di kolom komen. Dan you guys yang belum bekerja di kapal, nanti you akan tahu alasannya mengapa saya melakukan itu. Nah, pertanyaan dari tamu adalah,
Do you and your family live in Miami? Nah, saya di sini menggunakan contoh Miami karena saya sering sekali bekerja di kapal pesiar yang home port base-nya itu di Miami. Guys, you bisa bayangkan kalau seorang waiter atau tim head waiter bisa kira-kira nggak tinggal di Miami bersama istri dan anak? Bagaimana saya bisa bayar apartemen? Bagaimana saya bisa menghidupi keluarga yang tinggal di Amerika? Bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya di Amerika? No guys, impossible. Berikutnya, visa yang kita gunakan untuk bekerja di kapal pesiar adalah C1D visa. Visa yang khusus hanya bisa digunakan untuk bekerja di kapal pesiar saja. Ini tidak bisa digunakan untuk tinggal atau bekerja di Amerika di darat secara legal. Number 9. Do you and your family live together here on board? Apakah kamu dan keluargamu tinggal bersama di sini di kapal pesiar? Damn! Guys, bisa bayangkan kalau seluruh kru member tinggal bersama keluarga di kapal pesiar, maka di kru area di bawah akan ramai oleh tangisan bayi setiap menit dan setiap detiknya. Bisa dibayangkan juga bagaimana cabin kru member yang sudah sangat sempit dengan ukuran 2 kali 2,5 atau mungkin 2 kali 3 meter dihuni oleh 2 keluarga yang berbeda dengan anak atau suami dan istri. Guys, it is really impossible. Jangankan untuk tidur, untuk bergerak saja tidak bisa. Ukuran bed itu sekitar 1 kali 2 meter saja. Kalau ada 2 orang tidur dalam satu bed, kita tuh tidurnya sudah harus miring, nggak bisa tidur rentang kayak gini. Miring guys, biar cukup 2 orang. Apalagi ditambah anak. Itulah pertanyaan yang saya anggap lucu yang saya dapatkan selama saya masih aktif bekerja di kapal pesiar sebagai seorang tim head waiter yang bekerja pada perusahaan Carnival Cruise Line. Ya mungkin teman-teman yang bekerja di bagian lain atau juga mungkin di perusahaan lain memiliki pengalaman yang berbeda, silahkan tulis komennya di bawah. Dan you guys yang akan bekerja atau memiliki cita-cita bekerja di kapal pesiar, ini bisa juga dijadikan sebagai bahan joke. Ketika kita bekerja di industri keramah tamahan, kita tidak hanya melakukan pekerjaan intinya saja, tetapi kita juga harus memberikan informasi kepada tamu apa sih yang kita jual, fasilitas apa sih yang mereka bisa nikmati selama mereka menghabiskan liburan mereka di tempat kerja kita. Kita harus entertain mereka, menghibur mereka. Guys, I hope this